Assalamualaikum pemirsa. Kali ini kita berjumpa kembali dengan Dr. Muhammad Toha. Kita akan membahas hal-hal yang penting tentang pemanfaatan waduk bunder. Tapi sebelumnya dukunglah kami dengan menekan tombol subscribe dan lonceng seperti di bawah ini. Terima kasih. Pak Toha, saya ini setiap hari lewat waduk bunder. Saya melihat sebenarnya ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan dari waduk bunder itu. Kalau Pak Toha melihat potensinya apa sih? Jadi begini Pak Zen, waduk itu kan harus tetap dipertahankan. Karena kita itu banyak, baik itu embung, baik itu waduk, baik itu telaga yang sudah beralih fungsi. Ada yang diuruk jadi puskesmas, gitu kan? Ada yang diperuntukkan untuk peruntukan yang lain. Padahal leluhur kita dulu memperbanyak itu adalah untuk resapan-resapan, sekaligus untuk menahan air biar tidak melabar kemana-mana kan. Coba kita bisa dibayangkan, nggak ada waduk itu sudah kelem loh sekitar sini ini. Kantor bupati segala itu. Bahkan ada pompa yang diarahkan ke sana. Maka peruntukannya harus tetap waduk. Tapi waduk yang baik itu menurut saya waduk yang fungsinya tetap bisa menampung air tapi tidak boleh menghilangkan aspek keindahan. Karena waduk itu kan dekat dengan Pemda. Sehingga itu menjadi sesuatu yang senafas dengan gerakan Pemda itu memperindah daerah sekitarnya pertama. Kedua, waduk itu pintu masuk dari barat dan selatan, Pak Zen. Orang dari Lamongan, dari manapun, begitu mau masuk Gresik, itu yang dilihat waduk itu. Dan waduk ketika airnya penuh, maka itu sekaligus memproklamirkan diri Gresik itu daerah yang tidak susah air. Meskipun faktanya kadang-kadang susah air. Kan wah, banyunya kimplang-kimplang demikian. Apalagi sekarang ada tol. Orangnya berang tol, itu kan terhampar. Waduh, airnya melimpah ruah di Gresik ini. Tapi yang paling penting waduk itu setelah diselamatkan harus memiliki guna lain Pak Yen. Sehingga waduk itu akan dirawat oleh masyarakat kita. Dalam artian masyarakat kita ikut merawat karena dia memiliki fungsi-fungsi rekreatif. Nah, tempat wisata. Iya, kenapa kemudian tidak ditata yang bagus? Rumputnya yang tadinya itu liar, ilalang, kena betis gatalnya luar biasa, dipotong dengan indah, begitu. Kan begitu? Misalkan, loh waduk itu kan bukan milik kita, milik Pemprov misalkan. Misalkan kita kan nggak tahu ya, misalkan milik Pemprov. Lah, mana sih ada provinsi yang kemudian tidak mendapatkan respon dari rakyatnya? Karena Jawa Timur itu kan juga rakyatnya gubernur. Lah kalau provinsi berarti kan gubernur. Kalau itu dimohon itu dikelola, bukan dimiliki, saya yakin kan boleh. Kemudian dikasih payung-payung di pinggirnya, begitu kan? Plengsekannya diperbagus, dikasihkan lampu-lampu yang temaram. Apalagi anak muda sekarang itu Pak Zen. Dari kafe ke kafe itu sekarang lagi ngetren loh. Ada kafe yang terbuat dari semacam itu loh Mas Zen, kontainer. Orang naik ngopinya di atas, ada kegembiraan tersendiri. Ada yang kafe lampunya pelapri senang, ada kafe yang di ujung gunung senang, pokoknya semua itu senang. Lah itu kan sangat bagus itu. Bisa kafe terapung. Kafe terapung, pinggir-pinggirnya kasih jajanan yang murah-murah, begitu kan? Pengamanannya dijaga yang paling penting. Karena itu kan rawan-rawan terjadi kenakalan-kenakalan orang kan ditodong karena itu di gelap malam yang demikian jauh ya dari perkampungan, maka pengamanannya harus dijaga. Misalkan kita nggak punya uang, loh kalau misalkan di pihak ketiga kan, silakan diurus income-nya untuk Anda, boleh jadi untuk bayar satpam, bayar kebersihan. Saya yakin pemerintah itu kalau tidak, berarti pemerintah itu nggak responsif terhadap aspirasi keinginan masyarakatnya loh Mas Yen. Karena kan begitu. Sampai sejauh ini Pemkab Gresik ini belum punya tempat wisata. Iya, sampai sekarang. Punya, tapi ado. Yang namanya itu apa pasir putih itu milik desa. Tapi ado. Orang kota itu kan nggak punya. Orang kota nggak punya. Jadi jauh. Ada lagi apa Selogiri apa Setigi. Jauh. Lah orang kota ini kan dekat kemana-mana. Orang duduk juga dekat, orang Cermin juga dekat, orang kota juga dekat kan gitu kan. Kemudian kalau perlu ada ya bangunan yang kayak gini-gini loh. Bangunan yang di Pemda itu dibangun di atas kakinya di atas air, kayak web itu. Terus kemudian di situ boleh untuk apa namanya seminar, boleh untuk workshop di situ, gerakan-gerakan pemuda, terus ada sepeda air di bawahnya itu kan gitu. Mungkin barangkali
kalau kita itu banyak mendesak Pemda itu kasihan juga karena yang diurus Pemda itu banyak. Ya itu tadilah apa CSR pabrik swasta disuruh untuk memperbaiki itu. Silakan nanti hasilnya itu entah dibagi dengan Karang Taruna yang parkirnya, kemudian Pujaseranya itu masyarakat sekitar yang terdampak itu. Kan begitu kan? Sehingga melahirkan ekonomi baru, kemudian di situ jual kaos-kaos, ada gambarnya waduk. Kan gitu kan di situ kan? Nah, sehingga dijadikan ikon Waduk Bunder, sehingga apa namanya objek wisata Gresik itu semakin banyak gitu loh. Tidak hanya makam saja, tapi ada objek-objek lain. Itu masyarakat sini kalau kepingin mau nyarikan objek wisata anaknya kan nggak banyak biaya, diajak situ jalan-jalan berlari-lari di waduk itu. Kemudian diajari juga untuk sarana pembelajaran berenang. Banyak loh anak kita nggak bisa berenang itu banyak loh Pak Zen. Kan gitu, yang murah di situ belajar berenang kan gitu. Tapi tentunya sarana prasarananya harus representatif. Daripada itu nggak jelas. Kalau ditanami siapa yang nanami juga nggak jelas. Kalau hasilnya store kemana dan dapat income berapa juga nggak jelas. Kan begitu. Nah, apalagi kalau itu kemudian maaf loh, ada orang jahat terjadi perbuatan yang negatif di situ, kan susah kelacaknya nanti karena itu liar kan. Nah, dan kadang-kadang konstruksi waduk ini kan perlu ditata. Pada saat tertentu air itu penuh, bocor itu Pak Yen. Iya. Lebih tinggi air daripada jalan. Iya, bocor itu lebih tinggi. Nah, ketika kemudian waduk itu diurus untuk objek wisata, nanti orang yang mau bikin bangunan liar, entah itu diuruk atau apa, kan ketahuan. Kan ada yang ngurus di situ kan? Karena ada pengurusnya. Ada pengurusnya di situ, begitu. Kalau dulu Waduk Bunder itu memang waduk dari dulu. Dari dulu memang waduk. Dan itu adalah waduk yang untuk mengairi sawah sekitar ini. Maka sawah sekitar sini itu kan airnya hampir tercukupi karena waduk itu. Dan waduk itu sendiri juga untuk pertambakan. Jadi kalau airnya banyak untuk pertambakan, kalau airnya sedikit untuk persawahan. Tapi artinya difungsikan terus waduk itu, kan begitu. Difungsikan. Selama ini memang tidak ada yang mengelola. Nah, yang jadi pertanyaan kita, mereka itu nyewanya ke siapa gitu loh. Yang menanam ikan itu. Iya, kan gitu. Nyewanya ke siapa? Kan gitu. Kita nggak tahu kan nyewanya ke siapa. Kalau itu aset negara, kemudian ditempati orang, pengguna aset negara itu kan harus ada izinnya. Izin. Lah ketika izin kan ada konsekuensi, kan gitu. Wong ada tanah bengkok milik kepala desa, itu terserah kepala desa kok, boleh dikontrakkan. Kan begitu. Artinya menjadi ini bengkok mudin, terserah mudin. Digarap sendiri boleh, dikontrakkan boleh, tapi itu sepengetahuan mudin. Tapi saya yakin itu juga sepengetahuan. Tapi kita aja yang nggak tahu mungkin aja. Kira-kira gitulah. Ya, tapi kan itu asetnya itu berhektar-hektar loh Pak Zin. Berhektar-hektar itu. Kan tapi gitu. Paling tidak karena itu milik publik harus ada pertanggungjawaban publik. Kan gitu ya. Siapa yang mengelola, kemudian penghasilannya berapa? Karena kan milik publik. Tidak mau penantian. Jadi Gresik itu kalau bisa penataannya secara semesta bagus Pak Yen. Contohnya penataan yang berhubungan dengan wisata religi, Sunan Giri itu ditata. Dalam artian fasilitas sekitarnya itu. Kalau di dalam kan nggak bisa. Iya nggak bisa sudah. Itu bagian dari Purbakala kan. Nggak bisa. Contoh yang paling gampang, Gerbang Sunan Giri itu kan sudah didirikan di situ warung-warung permanen Pak. Waktu Pak Zaini nyebrang jembatan yang dibawanya dulu untuk ngangkut bahan semen, itu kan ada gapura sebenarnya. Kan sudah ditempati bangunan-bangunan, sehingga gapura itu berada di dalam bangunan tempat usaha di situ. Lah, ini kemudian saya agak cerewet Pak Zain. Maka itulah perlunya Pol PP. Pol PP itu jangan membiarkan sesuatu itu ketika dia bertahan lama dibiarkan, itu berarti artinya diizinkan. Dan dia merasa memiliki. Itu nanti kalau digusur minta ganti rugi. Padahal dia berdiri kan nggak izin. Atau jangan-jangan itu mungkin ada main dengan aparat yang ada di bawah, entah itu desa atau apa kan, sehingga memberikan income. Akhirnya peninggalan-peninggalan Purbakala itu jadi nggak sakral lagi kan. Fatimah binti Maimun. Semua ini wisata loh Mas Yen. Pak Yen. Semua mengatakan Fatimah binti Maimun itu adalah penganjur Islam atau komunitas Islam yang lebih tua daripada Wali Songo. Tapi faktanya kalau kita jual bener Pak Zen, itu kendaraannya nggak besar saja masuk ke situ. Susah sekarang. Karena batasan jalan untuk akses masuk itu sampai mana? Orang bikin rumah kan semakin maju. Kalau memang itu tanahnya, ya gimana? Entah itu pemerintah atau aparat menertibkan dibeli atau gimana? Karena sesungguhnya kalau kita itu pinter, yang namanya objek wisata
religi itu tidak ada habisnya. Wisata religi itu sampai kapanpun mendapatkan income kita. Kebungson ditata, kemudian selain ditata dipublikasikan. Kita tuh punya banyak, ada Kebungson, ada Nyi Ageng Arem-arem. Kalau Kebungson Nyi Ageng Pinate kan. Terus kemudian di sekitar Giri aja banyak sekali, ada Mbah Jurit. Banyak sekali lah pokoknya di situ. Ada Syekh Koja yang tidak diekspos. Apalagi Syekh Koja. Syekh Koja itu kalau orang mau ke situ, aduh sangat nista banget Pak Jen. Lewat lorong-lorong lombong-lombongan sempit gitu. Padahal itu toko besar. Mau lewat akses semen nggak boleh orang. Kan begitu. Nah, itu objek wisata religi. Ada lagi objek wisata Kota Tua. Gresik itu sak pirang-pirang. Kemasan. Depan kantor jenengan itu. Kampung itu kalau ditata bangunan loji itu, kasih lampu yang indah, nggak kalah dengan Semarang kita. Nggak kalah dengan Bandung Kota Tua kita itu. Sudah direncanakan kan? Nah, biar sempurna, religi ditata, Kota Tua ditata, yang berhubungan dengan alam ditata. Alam yang paling kota ya Waduk Bunder ini. Ini paling kota ini. Sebelahnya Bupati ada Waduk Bunder. Bisa loh nanti kalau kita ada acara yang berhubungan dengan kedinasan, para pejabat mancing di situ. Mancing, ya, kan gitu kan? Ada wisata mancing. Wisata mancing di situ. Sehingga Gresik itu komplit. Wisata laut ada, Pasir Putih punya. Wisata alam yang gunung-gunung ada Setigi. Wisata yang berhubungan dengan air, tidak laut, ada Telogo. Kemudian waduk ini ya, waduk Bunder. Ada lagi wisata berhubungan dengan religi, makam-makam para wali dan keturunannya. Yang berhubungan dengan Kota Tua, ada Kemasan dan sekitarnya. Sudah komplit Gresik ini. Sehingga ketika orang mengatakan Gresik itu nggak ada apa-apanya, yang ada polusi dan industri, salah besar. Anda tidak tahu, Gresik itu komplit ternyata. Nah, kan begitu Pak Jen. Nah, nanti kemudian sentra-sentra usaha akan timbul karena banyak orang yang berwisata ke sini. Kan begitu. Kuliner akan tumbuh di sini. Kan begitu. Makanya juga di Waduk Bunder itu bisa kita jadikan sentra kuliner khas Gresik kan? Iya. Yang punah-punah apa yang bisa Iya, benar. Kalau bisa kita bisa narik uang dari Lamongan, tarik ke sini. Kadang-kadang orang itu kepingin wisata Pak Jen ya, ada di Batu, letih di jalan Pak Jen. Kan begitu. Misalkan orang sekitar sini Lamongan, sekitar Krian. Kalau ini menjadi sarana wisata yang bagus, Batu aja nanti tergeser ke sini. Lah di pinggir itu, misalkan di pinggir itu ada orang Gresik bilang Drumulem, apa yang muter tinggi itu, biang lala. Iya, kata orang Jakarta biang lala yang tinggi itu Pak Jen. Putar sehingga melihat waduk itu dari atas, kan gitu kan? Bisa flying fox di atas air itu kan? Kan gitu kan? Nah, mungkin sekali lagi kalau itu dibebankan Pemda, kasihan lah barangkali nanti anggarannya PAD-nya menggandeng swasta lah gitu. Saya yakin pabrik-pabrik ini kan kepingin untuk berbuat baik kepada rakyat Gresik, nggak ngasih polusinya saja, tapi memberi hati lah sehingga Gresik ini bisa menikmati juga. Dan itu juga keunggulan Waduk Bunder itu promosinya gratis Pak. Iya. Karena kan dilalui kendaraan-kendaraan. Betul. Ya, akses antar kota, antar pulau ke sini. Kalau ada Telaga Ngepek kan nyelempit. Kalau itu tinggal kasih tulisan gitu orang tahu wisata. Apalagi kalau parkirnya rada representatif Pak. Nanti orang dari Sunan Bonang mau ke Giri, ngademnya di situ Pak. Kan gitu, biasanya ngademnya di situ. Pokoknya tangerang gampang. Keluar pintu tol sebelum arah Jakarta ada sebuah wisata yang di situ murah, ramah, bersih, ada musolahnya di situ, kan gitu Pak. Jadi tidak serem di situ. Itu kalau malam serem loh Pak, serem. Jadi kita tuh mau melihat keindahan air yang demikian luas itu takut nanti jorongkokno wong kan gitu. Apalagi juga ada tol baru KLBM. Jadi akses jalan gampang. Jadi gini, orang dari Pantura mau ke selatan itu mesti lihat promosi gratis itu karena juga posisinya yang strategis. Apalagi nontonnya enak Pak, dari atas Pak orang Pak. Bagus ya kan gitu. Jadi itu perlu Pak sebenarnya Pak dikasih papan kan gitu. Mungkin juga sekalian waduk-waduk yang ada di kecamatan-kecamatan juga diberdayakan. Iya. Sehingga memiliki nilai lebih lah kan. Tidak hanya untuk menyimpan air, bukan untuk pertanian. Itu ide-ide itu yang perlu kita pikirkan bersama. Bersama, apalagi sekarang memang pemerintah sedang menggalakkan dunia pariwisata ini. Jadi potensi-potensi itu yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan PAD baru. Betul. Ini kalau diukur dengan Singapura, nggak terlalu beda. Ya besar Singapura sedikit mungkin ya. Singapura hanya orang disuruh melihat waduk tempat air itu aja kan.
Terus ada yang ada singa ngiler itu, singa ngiler. Iya. Nah, bikin yang ikonik gitu loh. Itu nogo loro, Pak. Nah, nogo nyembur air, jadi ya. patungnya nogo nyembur kan Nogo gitu nyembur, kan gitu. Ya. Kita punya ikon di situ kan, Pak. Nogo nyembur itu kan. Nah, pas saja nih. Ya. Semoga ini ditangkap lah Ya. sehingga manfaat waduk itu tidak suasana yang serem gitu kan gitu ya. Ya. Demikian pemirsa, pertemuan kita pada kali ini membahas tentang wisata pengembangan ke depan wisata Waduk Bunder dan yang lainnya. Kalau ada ide dari pemirsa silahkan juga tulis komentar di di postingan ini untuk kita jadikan masukan pengembangan wisata Gresik ke depan khususnya Waduk Bunder. Demikian, terima kasih, kita kembali pada waktu yang berbeda dengan isu yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum.